Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengisi data menggunakan aplikasi Epidata. Jadi, yang pertama adalah masuk pada aplikasi Epidata yang telah saya install. Ini penampakannya. Kemudian tekan Definite Data. Jadi pada Definite Data itu terdapat dua pilihan. Jadi kita pilih pilihan pertama yaitu New Case File untuk membuat file baru. Ya. Nah, kemudian di sini data yang saya punya yaitu kuesioner data pada penderita usus buntu. Yang pertama nomor responden, kemudian nama responden, kemudian alamat, jumlah keluarga. Setelah itu, kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Yang pertama, berapakah usia responden? 1. Di bawah 18 tahun. 2. Di atas 18 tahun. Yang kedua, apa pendidikan terakhir responden? 1. Tamat SD. 2. Tamat SMP. 3. Tamat SMA. Ketiga, apa pekerjaan responden? Yang pertama, mahasiswa. Kedua, IRT atau ibu rumah tangga. Keempat, wira swasta. Pertanyaan yang keempat, apakah responden sudah menderita usus buntu dalam waktu lama? Ya, jawabannya 1 ya, 2 tidak. Jadi kalau misalnya jawabannya pilihan 1 ya, maka langsung lanjut ke pertanyaan yang keenam.
Pertanyaan yang kelima, apakah responden mendapatkan gejala-gejala seperti perut kembung, mual dan muntah, demam, serta diare? Pilihan jawabannya 1 ya, 2 tidak. Untuk pertanyaan yang keenam, berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan usus buntu? Pilihan jawabannya 1 sekali, 2 2 kali. Pertanyaan ketujuh, kesimpulan pemeriksaan terakhir usus buntu responden. Pilihan 1, mulai membaik. Pilihan 2, buruk. Setelah selesai, maka data ini akan kita simpan. Kita masukkan judul data, yaitu usus buntu. Tugas usus buntu. Kemudian kita save. Karena telah di-save, maka data yang telah kita buat tadi telah tersimpan. Kemudian kita buka di berkas yang telah tersimpan, lalu tekan Fit Pick List. Di situ ada pilihan-pilihan numerik, teks, data, dan order. Maka yang pertama adalah nomor responden. Jadi di nomor responden ini kita menggunakan field type di order. Jadi kita pilih linknya 1, kemudian insert, lalu nama responden.
jenis file type, jadi menggunakan teks dengan panjang teksnya atau length-nya itu 15. Kemudian alamat ini juga jenis field text, jadi length-nya itu 20. Lalu jumlah keluarga, kalau jumlah keluarga kita pakai field numeric. Oke, jadi length-nya itu 1. Kemudian insert. Lanjut pada pertanyaan. Di pertanyaan itu semuanya menggunakan numerik dengan length-nya 1. Kemudian setelah itu kita tekan pada make data file. Yang di situ ada pilihan, kita buka pada pilihan make data file. Kemudian kita save. Kita save data kita dengan nama usus buntu. Oke. Setelah itu kita buka kembali data Epidata kita yang telah kita buat untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi di sini nomor responden pertama dengan nama Tasya R. Kemudian alamatnya di Sulawesi Tenggara. Jumlah keluarganya ada 5. Jadi berapakah umur responden? Dia di atas 18 tahun. Kemudian apa pendidikan terakhir responden? Tamatan SMA. Apa pekerjaan responden? Mahasiswa. Apakah responden menderita usus buntu dalam kurun waktu yang lama? Jawabannya tidak. Apakah responden mendapatkan gejala seperti perut kembung, mual dan muntah, demam? Itu jawabannya ya. Kemudian berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan usus buntu? Baru sekali. Kemudian kesimpulan pemeriksaan usus buntu responden 1, mulai membaik. Nomor responden kedua, Firial Sohifatul. Alamat Ketapang, jumlah keluarga ada 4. Berusia di atas 18 tahun. Pendidikan terakhir tamatan SMA. Pekerjaannya sebagai mahasiswa. Kemudian apakah dia menderita usus buntu secara lama? Jawabannya tidak. Kemudian apakah dia mendapatkan gejala-gejala seperti perut kembung, mual, dan demam? Ya. Kemudian berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan? Dia pernah melakukan pemeriksaan sekali. Kemudian kesimpulan pemeriksaannya dia mulai membaik. Kemudian responden yang ketiga atas nama Aditya Renwat, alamat Ketapang, jumlah keluarga 7. Berapakah umur responden? Di atas 18 tahun. Apakah pendidikan terakhir responden? Tamatan SMA. Apa pekerjaan responden? Mahasiswa. Apakah responden menderita usus buntu secara lama? Tidak. Apakah responden mendapatkan gejala seperti perut kembung, mual, muntah, dan demam? Jawabannya ya. Berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan usus buntu? Sekali. Kesimpulan pemeriksaan terakhir responden mulai membaik. Kemudian lakukan pengisian data sebanyak data yang telah disiapkan. Jadi di sini ada 50 data responden. Karena pada kuesioner ini semuanya hanya satu data, maka data yang dimasukkan pun hanya data itu saja secara berulang-ulang dengan digantikan nama responden dan disesuaikan nomor respondennya. Untuk itu maka kita skip saja ya videonya, lalu nanti kita akan lanjut ke responden yang ke 49 dan 50.
Kemudian data nomor responden ke-49 dengan nama responden Rahmatia Bugis, alamat Waiheru, jumlah keluarga ada 4 orang. Usia responden di atas 18 tahun. Kemudian pendidikan terakhir responden tamatan SMA. Apakah pekerjaan responden sebagai mahasiswa? Kemudian apakah responden telah menderita usus buntu dalam waktu lama? Jawabannya tidak. Apakah responden memiliki gejala-gejala seperti perut kembung, mual dan muntah serta demam? Ya. Kemudian berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan? Baru sekali. Kesimpulan pemeriksaan terakhir responden mulai membaik. Kemudian data responden yang terakhir nomor 50, nama responden Sarwati R, alamat Waiheru, jumlah keluarga 4, umur responden di atas 18 tahun, apa pendidikan terakhir responden, tamatan SMA, apa pekerjaan responden, mahasiswa, apakah responden sudah menderita usus buntu dalam kurun waktu lama? Jawabannya tidak. Apakah responden mendapatkan gejala seperti perut kembung, sakit, mual, demam? Jawabannya ya. Berapa kali responden pernah melakukan pemeriksaan usus buntu? 2 kali. Kemudian kesimpulan pemeriksaan usus buntu pasien atau responden 2, semakin buruk. Oke, mungkin itu saja cara untuk memasukkan data menggunakan aplikasi Epidata. Terima kasih.